距离不远，这畜生的反应也快。 The Great Wall adalah sebuah tembok raksasa yang berdiri kokoh di dataran Cina. Tembok tersebut menjadi salah satu keajaiban dunia yang bertahan paling lama. Pembangunan tembok itu memerlukan waktu 1.700 tahun, melewati masa 3 dinasti, yaitu dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Berabad-abad lamanya, The Great Wall melindungi negeri Cina dari berbagai peristiwa berbahaya yang menjadi sejarah dan legenda. Kini, film The Great Wall membawa kita untuk menyaksikan bagaimana tembok raksasa itu menghadapi ancaman yang akan menjadi sebuah legenda. Seperti apa ketangguhan temboknya? Simak terus. Cerita dimulai dari sekelompok pemburu bayaran yang beranggotakan petarung-petarung dari berbagai negara tengah berada di dataran Cina untuk mencari sebuah benda misterius. Sayangnya, segerombolan bandit menyerang dan membuat mereka berada dalam keadaan yang sulit. Sialnya lagi, saat bersembunyi dari kejaran para bandit, sebuah makhluk mengerikan menyerang dan menewaskan sebagian besar dari mereka. Keesokan harinya, William dan Tovar, 2 orang yang masih hidup di antara kelompok pemburu bayaran itu, harus kembali melarikan diri dari kejaran para bandit. William dan Tovar terus melarikan diri hingga mereka terjebak dan tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Iya, di depan mereka, sebuah tembok raksasa berdiri kokoh dengan banyak prajurit bersenjata lengkap. Sementara di belakang mereka, para bandit telah menantikan mereka. Akhirnya William mengajak Tovar untuk menyerah kepada pasukan yang berada di balik tembok. Karena menurutnya, pilihan itu akan membuat mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Para bandit yang melihat pasukan di balik tembok menangkap kedua buruannya pun harus kecewa. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit dengan berlari memanggil komandannya untuk menghadap jenderal. Setelah para komandan dan ahli perang berkumpul, mereka tampak terkejut melihat William dan Tovar ternyata membawa sepotong kaki. Semua yang ada di ruangan itu tampak khawatir. Sementara di sudut lain, William dan Tovar yang sudah diikat merencanakan misi untuk melarikan diri dari sana. Tiba-tiba komandan menginterogasi mereka. Dia menanyakan apa urusan mereka ke sana dan di mana mereka menemukan potongan kaki itu. Dengan percaya diri, William menjawab bahwa mereka adalah pedagang dan dia membunuh makhluk itu sendirian setelah memangsa 3 temannya di arah utara ke pegunungan itu. Mendengar itu, para komandan dan jenderal yang di sana makin khawatir. Ternyata monster yang selama ini mereka khawatirkan sudah sangat dekat menuju mereka. Awalnya, mereka tidak percaya begitu saja kalau William dan Tovar adalah pedagang. Kemudian seorang penasihat dan ahli strategi bernama Wang mengatakan bahwa mereka memang telah menghadapi serangan monster dan berhasil melukai monster tersebut. Karena darah di kaki monster itu masih segar dan dia menemukan bekasnya di pedang milik William. Kemudian demi menjaga rahasia tempat itu, Komandan Lin menyarankan William dan Tovar harus dibunuh. Tapi Wang menahannya sampai mereka menemukan bukti kebenaran dari cerita mereka. Tiba-tiba pasukan tersebut mendapat laporan akan sesuatu yang menyerang tembok. Maka mereka menghentikan proses interogasi kedua tawanan itu dan membawa mereka ke atas tembok karena mungkin saja orang-orang asing itu memiliki informasi yang berguna bagi mereka.
Dari atas tembok, William dan Tofar menyaksikan betapa canggihnya persenjataan pasukan yang telah menangkap mereka. Selain itu, mereka juga melihat betapa mengerikan ribuan makhluk yang menyerang tembok tersebut. Para pasukan penghuni tembok menyebut makhluk itu sebagai Tao Tieh. Dari atas tembok, penasihat Wang melihat lokasi Ratu Tao Tieh berada. Dan Jenderal Shao segera menghujani ratu makhluk itu dengan bola-bola api. Namun sekelompok Tao Tieh bertubuh besar dengan sigap melindungi sang ratu. Menggunakan selaput dari tubuh mereka yang ternyata dapat berfungsi sebagai tameng. Setelah serangan itu, Ratu Tao Tieh mengeluarkan gelombang suara dari sirip di atas kepalanya. Seolah memberi suatu perintah bagi para pasukannya. Meski demikian, beberapa Tao Tieh telah mencapai bagian atas tembok dan menembus pertahanan dari pasukan berzirah hitam. Melihat situasi itu, William meminta tolong kepada seorang tawanan yang berasal dari bangsa mereka untuk membebaskan ia dan Tofar. Tawanan bernama Ballard itu pun melakukannya. Kemudian Will dan Tofar bukannya melarikan diri, melainkan membantu pasukan tembok tersebut menghadapi para Tao Tieh. William dan Tofar melakukan pertarungan dengan keahlian individu dan kombinasi yang sangat baik, sehingga mampu menghabisi beberapa Tao Tieh. Setelah para Tao Tieh mundur, pasukan penghuni tembok mengucapkan terima kasih kepada Will dan Tofar. Pasukan tersebut juga tidak menahan mereka, tetapi memberi mereka ruangan untuk beristirahat dan membersihkan diri. Keesokan harinya, para pasukan itu mengundang William dan Tofar dalam jamuan makan. Mereka pun semakin kagum saat melihat keahlian memanah William meski menggunakan busur yang telah usang. William dan Tofar akhirnya mengetahui bahwa pasukan itu adalah Ordo Tanpa Nama. Mereka menghuni tembok raksasa dan bertugas mengatasi serbuan Tao Tieh yang berlangsung setiap 60 tahun. Kemudian, William sering berinteraksi dengan seorang komandan perempuan berparas cantik bernama Lin. Meski seorang wanita, Lin bertugas memimpin pasukan berzirah biru yang merupakan pasukan berani mati. Di sisi lain, Tofar juga berkomunikasi dengan Ballard. Ternyata, seperti Will dan Tofar, Ballard juga pergi ke Cina untuk mencari benda bernama Black Powder. Black Powder adalah serbuk yang dapat mengubah udara menjadi api. Sebenarnya, Ballard telah mengetahui di mana Ordo Tanpa Nama menyimpan benda tersebut. Alasan itu jugalah yang membuat Ordo Tanpa Nama menahan Ballard di dalam tembok. Mereka juga menganggap Ballard telah mengetahui begitu banyak informasi tentang kekuatan kerajaan Cina. Akan sangat berbahaya bagi Cina bila Ballard sampai menyebarkan informasi tersebut ke berbagai kerajaan atau negara. Dalam tembok itu, Ballard melayani Ordo Tanpa Nama dengan mengajarkan mereka bahasa Inggris dan Latin. Suatu malam, William, Tofar, dan Ballard berkumpul dan mendiskusikan beberapa hal. Ballard menunjukkan Black Powder yang merupakan buatan penasihat Wang. Kedahsyatan benda itu membuat William dan Tofar merasa takjub. Ballard juga menyusun rencana untuk melarikan diri dari tembok tersebut dengan membawa Black Powder sebanyak yang mereka bisa. Di lain waktu, William dan Tofar juga menghadiri pertemuan dengan penasihat Wang serta para pemimpin pasukan. Mereka merencanakan cara menundukkan Tao Tieh menggunakan batu magnet yang ditemukan di antara barang bawaan William. Jenderal Shao dan Komandan Lin mendapat laporan beberapa pasukan menghilang dan segera menuju lokasi di atas tembok. Tiba-tiba, beberapa Tao Tieh menyerang dan melumpuhkan pasukan yang datang bersama Shao dan Lin. Lalu Jenderal Shao dan Komandan Lin bekerja sama dan berhasil membunuh satu Tao Tieh. Sayangnya mereka terlambat mengantisipasi serangan satu makhluk lainnya, sehingga Jenderal Shao harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Komandan Lin. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Jenderal Shao mengangkat Lin untuk menggantikan dirinya memimpin Ordo Tanpa Nama.
Dalam satu pertemuan, Komandan Lin dan penasihat Wang memikirkan cara untuk menggunakan batu magnet untuk melumpuhkan Tao Tie. Lalu William menyarankan untuk menangkap satu ekor Tao Tie dan melakukan percobaan terhadapnya. Lin dan Wang menyetujui rencana William, tetapi Tofar memperingatkan William tentang rencana mereka untuk melarikan diri. Namun entah mengapa William memilih tinggal untuk membantu Ordo tanpa nama. Para Tao Tie kembali menyerang tembok raksasa. Mereka memanfaatkan kabut untuk menyelinap dan menghabisi pasukan Ordo tanpa nama. Penasihat Wang sempat mempersiapkan ramuan pembius pada senjata para pasukan, tetapi mereka tetap tidak mampu melumpuhkan makhluk tersebut dengan mudah. Melihat situasi pasukan dan keadaan, William yang sempat merasa ragu pun membulatkan tekadnya untuk membantu. Ia terjun ke bagian luar tembok untuk mengamankan seekor Tao Tie yang berhasil dilumpuhkan dan terpisah dari kawanannya. Ketika seekor Tao Tie hampir menerkam William, Tofar pun tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Lalu, kedua sahabat itu bersama-sama menghadapi makhluk ganas lainnya. Sekali lagi, kemampuan dan kerja sama William dan Tofar berhasil menghabisi para Tao Tie yang menyerbu mereka. Namun mereka tetap kewalahan menghadapi banyaknya makhluk ganas itu. Melihat kondisi William, Komandan Lin memerintahkan pasukannya menggunakan black powder. Sehingga Ordo tanpa nama pun berhasil memukul mundur para Tao Tie. Meskipun terluka dan harus mendapatkan perawatan, William dan Tofar berhasil selamat. Lin menemui William dan mengatakan mereka berhasil menangkap seekor Tao Tie berkat bantuan William. Di tempat lain di ibu kota kekaisaran, Kaisar mengira Ordo tanpa nama telah menemukan cara menjinakkan Tao Tie. Maka Kaisar memerintahkan seekor Tao Tie yang telah ditangkap untuk dibawa ke istana. Penasihat Wang menyayangkan hal itu, karena ia tidak mampu mempelajari Tao Tie lebih lanjut. Tetapi ia pun tak mungkin melawan titah dari Kaisar. Beberapa waktu kemudian, Komandan Lin dan penasihat Wang terkejut mendapati para Tao Tie telah berhasil menembus benteng dengan menggali sebuah terowongan. Bahkan, para makhluk ganas itu menunjukkan tanda-tanda akan langsung menyerbu kota kekaisaran. Sementara itu, Tofar marah kepada William. Ia menganggap William telah melupakan tujuannya dan mengkhianatinya. William berusaha memberi Tofar pengertian dan berharap mereka dapat melakukan hal yang benar. Namun, Ballard menjebak William dan membuatnya pingsan tertimpa berbagai peralatan. Komandan Lin, penasihat Wang, dan para pemimpin pasukan sedang mendiskusikan cara mencegah para Tao Tie agar tidak sampai ke ibu kota. Tiba-tiba, beberapa prajurit membawa William ke hadapan mereka serta melaporkan bahwa Ballard dan Tofar telah melarikan diri membawa persediaan black powder. William hampir saja mendapat hukuman mati, tetapi seorang prajurit muda bersaksi bahwa kedua orang yang melarikan diri itulah yang telah menjebak William. Akhirnya Komandan Lin memutuskan untuk menempatkan William dalam penjara. Lin bertekad menuju ibu kota kekaisaran secepat mungkin dan membunuh Ratu Tao Tie apapun risikonya. Ordo tanpa nama juga membebaskan William. Penasihat Wang meminta William untuk pergi jauh dan memperingatkan bangsa-bangsa lain, makhluk ganas yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Akan tetapi William meminta senjatanya dan bertekad membantu mereka. Di ibu kota kaisar yang ternyata masih anak-anak menjadikan Tao Tie yang tertangkap sebagai tontonan. Akibatnya ketika seseorang menjauhkan batu magnet yang melemahkannya, makhluk itu pun bangkit dan mengamuk. Ia memberi sinyal kepada kawanannya dengan sirip pada bagian atas tubuhnya. Ketika Lin dan pasukannya sampai di ibu kota, mereka telah terlambat. Tao Tie telah membanjiri ibu kota dan memakan siapa saja yang mereka temui. Lin melakukan perlawanan yang sengit dan berhasil menghabisi beberapa Tao Tie. Namun, makhluk yang seakan tak ada habisnya itu pun membuatnya hampir terbunuh. Untungnya, William tiba tepat waktu dan menyelamatkan Lin. Kemudian, mereka berhasil membuka jalan menuju istana. Bersama penasihat Wang, mereka menemukan Kaisar dalam keadaan selamat. Sayangnya, Kaisar tidak memiliki kebijaksanaan sehingga mereka harus kembali berjuang sendiri untuk mengatasi ganasnya para Tao Tie.
Menggunakan taktik dari penasihat Wang, mereka memanfaatkan keadaan saat para Tao Tie memberi makan ratu mereka untuk melakukan serangan penghabisan. Akan tetapi, selain ganas, para Tao Tie pun cerdas. Mereka memergoki pasukan Jenderal Lin sehingga prajurit muda yang menolong William harus mengorbankan diri demi menahan serbuan makhluk itu. Berikutnya, penasihat Wang pun rela menjadi korban untuk membuka peluang bagi Lin dan William. Kini, sepasang kesatria itu tidak hanya menanggung harapan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Mereka terus berusaha sekuat tenaga sehingga berhasil menjatuhkan peledak tepat pada posisi Ratu Tao Tie. Maka, sebuah ledakan pun menewaskan sang ratu dan mengakhiri pergerakan sekaligus kehidupan para Tao Tie yang tersisa. Sementara itu, William dan Lin berhasil selamat. Kematian Tao Tie tidak hanya menyelamatkan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Berkat jasanya, Kaisar menghadiahkan William Black Powder dan pasukan yang akan mengantarkannya pulang. Akan tetapi, William lebih memilih untuk membebaskan Tofar yang menjadi tahanan di tembok raksasa. Semula, Tofar memang melarikan diri bersama Ballard. Namun, mereka menghadapi kesialan sehingga Ballard meninggal dalam insiden yang membuat Black Powder bawaan mereka meledak. Tofar yang tak tahu harus bagaimanapun kembali menuju tembok dan membiarkan Ordo tanpa nama menangkap serta memenjarakannya. William mengucapkan perpisahan kepada Lin yang kini telah resmi menjadi seorang jenderal. Lalu, ia menempuh perjalanan pulangnya bersama Tofar. Ketika Tofar bertanya apakah William yakin tidak ingin kembali ke sana, William mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat ingin kembali ke tembok itu. William menatap sendu ke arah tembok raksasa yang menjadi markas Ordo tanpa nama itu, kemudian ia berbalik dan mengatakan bahwa ia lebih yakin Tofar tidak akan selamat jika menempuh perjalanan itu sendirian. Dari kejauhan, di atas megahnya tembok raksasa, Lin memandangi sepasang sahabat, itu menjauh dan mengakhiri film ini.